Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Ramadhani dengan NIM 2401767. Di sini saya ingin melengkapi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Tengku Sukma Aksriyadi Sukiman, Eskom Mkom, dengan judul Memahami Variasi, Penyebaran, dan Pengamanan Virus dalam Keamanan Sistem Komputer. Yang pertama yaitu tinjauan umum variasi virus. Jenis-jenis perangkat lunak berbahaya. Yang pertama yaitu virus. Perangkat lunak berbahaya yang dapat mereplikasi dirinya sendiri, penyebaran melalui file atau program lain, dan seringkali merusak sistem atau data. Yang kedua yaitu worm, merupakan malware yang mampu menyebarkan secara otomatis melalui jaringan tanpa perlu file host, serta mencuri data atau mengeksplorasi kelemahan keamanan. Yang ketiga yaitu ransomware, sebagai ancaman yang mendeskripsikan data pengguna, membatasi akses, dan menuntut tembusan agar data dapat dipulihkan. Dan yang keempat yaitu Trojan, sebagai perangkat lunak berbahaya yang menyamar sebagai program yang sah dengan tujuan utama mencuri data atau merusak sistem. Evolusi ancaman siber. Yang pertama yaitu adaptasi canggih. Virus modern semakin pintar, menggunakan teknik polimorfik dan stealthy yang membuat mereka sulit terdeteksi oleh perangkat keamanan tradisional. Yang kedua ada namanya eksploitasi celah. Malware saat ini dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan zero day yang belum ditambal oleh pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu penyebaran global. Perkembangan internet mempercepat penyebaran virus ke berbagai lokasi sekaligus, meningkatkan dampak secara global. Terdapat 3 kemampuan malware modern, yaitu yang pertama, malware berbasis AI. Malware modern dilengkapi kecerdasan buatan yang mampu mempelajari pola pertahanan jaringan untuk menyesuaikan jaringan secara real time. Yang kedua yaitu teknik penghindaraan. Malware menggunakan teknik seperti enkripsi dinamis dan pembungkusan kode untuk menghindari deteksi oleh alat keamanan. Dan yang ketiga yaitu integrasi multifungsi. Malware modern sering dirancang untuk melakukan beberapa serangan sekaligus, seperti mencuri data, melumpuhkan sistem, dan menyebarkan ke komputer lain. Yang kedua yaitu penyebaran virus di sistem komputer. Metode penularan virus. Terdapat 4 metode penularan. Yang pertama yaitu phishing email. Metode paling umum digunakan peretasan mengirimkan email yang tanpa resmi namun berisi tautan atau lampiran berbahaya. Kedua yaitu unduhan yang terinfeksi. Peretasan sering menggunakan situs web palsu atau memanfaatkan perangkat lunak bajakan yang disusun untuk mendistribusikan virus ke perangkat pengguna. Yang ketiga yaitu perangkat eksternal. Flash drive atau perangkat eksternal lainnya yang telah terinfeksi dapat menyebarkan virus saat dihubungkan ke perangkat yang aman, mengambil alih data atau sistem. Yang keempat yaitu jaringan tak aman. Virus dapat menyebar melalui jaringan Wi-Fi publik atau rumah tangga yang lemah proteksi keamanannya, memindai perangkat yang rentan untuk infeksi. Alat keamanan API atau Application Programming Interface. Yang pertama yaitu pemindahan multifaktor. Alat seperti Postman dan OS Jeff lemah atau data sensitif. Yang kedua yaitu logging dan monitoring. Implementasi sistem logging terpusat memungkinkan deteksi pola berbahaya yang mengancam titik akhir API dalam siklus operasional aplikasi. Yang ketiga yaitu pemisahan akses. Metode autentikasi berbasis token memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi dapat mengakses data dan fungsi API tertentu. Yang ketiga yaitu strategi mitigasi dan penanganan virus. Otomatisasi keamanan siber. Ada 3 keamanan siber. Yang pertama yaitu deteksi dini. Algoritma AI mampu menganalisis pola data untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal dibandingkan metode manual. Yang kedua yaitu pembelajaran adaptif.
Sistem berbasis pembelajaran mesin secara terus-menerus mempelajari pola serangan baru untuk meningkatkan akurasi dalam menghadapi ancaman. Dan yang ketiga, efisiensi waktu. Otomatisasi mampu merespon ancaman dalam waktu yang nyata, mengurangi ketergantungan pada reaksi manual yang sering lambat. Keempat, yaitu alat dan teknik untuk keamanan siber. Pengujian penetrasi. Terdapat 3 pengujian penetrasi. Yang pertama yaitu pemindahan kerentanan. Tools seperti Nesum dan Astra Panthers mendeteksi kelemahan sistem mulai dari port terbuka hingga bug dalam aplikasi web. Yang kedua, eksploitas simulasi. Metavault Framework memungkinkan simulasi serangan dunia nyata terhadap sistem untuk mengukur tingkat risiko dan kesiapan defensif secara aktual. Dan yang ketiga yaitu pengujian terintegrasi. Kombinasi pengujian manual dan otomatisasi dapat dilakukan untuk mengungkap kerentanan kerangka kerja keamanan siber. Terdapat 3 keamanan siber. Yang pertama yaitu standar NIST, National Institute of Standards and Technology, yang menyediakan pedoman yang konfigurensif untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mendeteksi, merespon, serta memulihkan risiko keamanan. Yang kedua yaitu kepatuhan ISO 27701. Sertifikat ISO sebagai salah satu standar global memastikan penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS untuk perlindungan data menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu implementasi OAS pada eliminasi kerentanan aplikasi utama seperti injeksi SQL, cross-site scripting atau XSS, dan akses tidak sah lainnya. Nah, itu tadi memahami variasi, penyebaran, dan penanganan virus dalam keamanan sistem komputer. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.